Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Alif Munanzar. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait rencana ataupun planning saya ketika saya memiliki sebuah lembaga ataupun instansi gitu ya. Amin. Saya membuat sebuah kurikulum, namun kurikulum ini berbeda dengan kurikulum yang sebelumnya gitu. Di Indonesia ini kan udah beberapa kali pergantian kurikulum gitu ya. Namun pada kenyataannya kurikulum yang ada di Indonesia ini tidak bisa membuat ataupun tidak bisa merubah standar peningkatan pendidikan yang ada di Indonesia gitu ya. Malah yang ada Indonesia ini paling tingkatan pendidikannya itu paling bawah gitu ya, masih jauh dengan negara-negara yang lain gitu ya. Itu sangat dikhawatirkan sekali gitu ya. Makanya saya inisiatif untuk merancang dan membuat kurikulum baru itu supaya merubah standar pendidikan yang ada di Indonesia gitu ya, supaya naik level lagi gitu ya, menjadi level yang minimal 10 besar gitu ya. Tapi kalau keinginan mah pengen yang nomor 1 seperti itu. Apa sih kurikulum yang saya buat dan yang saya rancang gitu ya. Nah, saya membuat sebuah kurikulum yang bernama kurikulum cerdas gitu ya. Kenapa saya menamakan kurikulum cerdas? Dari nama itu kan adalah sebuah doa, dan mudah-mudahan ketika kita menjadikan kurikulum cerdas ini menjadi sebuah patokan ataupun rujukan yang utama, ini menjadikan negara Indonesia ini adalah negara yang menghasilkan jiwa-jiwa berpendidikan dan juga memiliki kecerdasan gitu ya. Siswa-siswinya cerdas, orang-orangnya cerdas gitu. Terus sasaran ataupun pokok pembahasan materi dari kurikulum cerdas ini apa gitu ya. Nah, di dalam kurikulum cerdas ini saya merancang tiga materi gitu ya, ataupun 3 pembelajaran. Yang pertama itu adalah ilmu agama. Yang kedua itu ada ilmu ilmu bakat, dan yang ketiga itu adalah ilmu umum. Ilmu agama tentunya ini adalah hal yang harus diutamakan gitu ya. Apalagi kita sebagai umat Islam yang beriman, tentunya kita harus memiliki sebuah pondasi dan memiliki ilmu agama gitu ya. Supaya kita tahu ketika kita memiliki sebuah lembaga, bagaimana cara kita pengelolaan lembaga yang baik, bagaimana cara kita membuat pendidikan yang menghasilkan orang-orang yang bijaksana, cerdas, dan lain sebagainya gitu ya. Itu menurut Al-Quran dan hadis gitu ya. Karena patokan ataupun rujukan yang sebenarnya itu adalah Al-Quran dan hadis gitu ya. Seperti itu. Yang kedua itu adalah ilmu bakat. Nah, di dalam ilmu bakat ini kan mayoritas 80 bahkan 90% gitu ya, seseorang itu memiliki bakat. Karena bakat itu adalah yang datang ataupun yang ada sejak lahir gitu ya. Itu adalah bakat. Namun kebanyakan orang itu masih bingung tentang apa sih bakatnya gitu. Masih bingung tentang bagaimana sih cara mengembangkan bakat, bagaimana cara mencari bakat gitu ya. Nah, di dalam kurikulum cerdas ini diajarkan bagaimana cara kita mencari bakat, bagaimana cara kita mengembangkan bakat, dan bagaimana cara kita mengembalikan bakat yang memang sudah tidak ada gitu. Bukan tidak ada, namun karena emang ada beberapa faktor gitu ya. Jadi mungkin yang tadinya kita bakatnya di sini tapi enggak gitu. Makanya di dalam kurikulum cerdas ini dibahas. Yang ketiga itu adalah ilmu umum. Namun ilmu umum ini perlu kita garis bawahi, tidak semua ilmu umum dicangkupkan gitu ya. Karena kami ingin menciptakan siswa-siswi yang memang ketika terjun ke masyarakat, ilmu-ilmu mereka itu dipakai gitu ya, digunakan gitu dan dimanfaatkan gitu ya. Di dalam kurikulum cerdas yang ketiga ini kan adalah ilmu umum. Yang dipelajarinya itu adalah ilmu komputer, ilmu bahasa Inggris, dan ilmu tentang kehidupan. Di dalam ilmu komputer ini kan sebuah teknologi gitu ya, yang mana
zaman ke zaman ini sebenarnya apa ya, naik level gitu ya. Dulu kita mungkin jarang menggunakan teknologi, tapi sekarang kalau misalnya kita tidak menggunakan ataupun tidak mempelajari ilmu teknologi, itu bakal ketinggalan zaman sekali. Apalagi di era pendidikan perlu adanya teknologi yang canggih gitu ya. Salah satunya itu adalah menguasai ilmu komputer. Yang kedua itu adalah ilmu bahasa Inggris. Di dalam ilmu bahasa Inggris juga kan adalah ilmu bahasa internasional gitu ya, yang mana sekarang itu apa ya, di mana-mana sudah menggunakan bahasa Inggris. Dan ketika kita ingin kuliah keluar negeri juga, itu kan salah satunya syaratnya harus bisa bahasa Inggris gitu ya. Kalau misalnya mau ngambil jalur beasiswa, itu banyak sekali program bahasa Inggris gitu ya. Yang ketiga itu ilmu kehidupan. Dalam ilmu kehidupan dipelajari juga tentang bagaimana cara kita mempelajari ilmu bisnis, ilmu usaha, dan ilmu tentang apa ya, duniawi gitu ya. Jadi kan ketika kita lulus di sebuah pendidikan, ketika kita lulus di sekolah, itu harus apa ya, harus mengamalkan ilmu yang ada dalam diri kita gitu ya. Supaya apa ya, supaya manfaat gitu. Itu adalah sasaran ataupun keinginan ketika seseorang setelah mempelajari ilmu di sekolah ataupun di pendidikan yang lainnya gitu ya. Nah, siswa ataupun siswi tersebut itu mampu mengamalkan ilmunya dengan baik, seperti itu. Mungkin dari kurikulum cerdas ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kurikulum cerdas ini adalah kurikulum pengganti dan menjadi